Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Model Inovasi Pendidikan Islam Sekolah atau Madrasah Unggulan dari kelompok 13 kelas Tadris Matematika 4C Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Anggota kelompok 13. Yang pertama, Fitri Nurhayati dengan NIM 12204193033. Yang kedua, Najib Mulaila dengan NIM 12204193168. Dan yang terakhir ada Faiz Nur Alam Azumi dengan NIM 12204193199. Kemudian cakupan pembahasan yang akan kami bahas yang pertama adalah definisi dari definisi inovasi pendidikan sekolah dan definisi sekolah Islam atau madrasah unggulan. Yang kedua, tentang jenis-jenis, yaitu jenis-jenis sekolah atau madrasah unggulan tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kemudian, unsur pendukung sekolah Islam atau madrasah unggulan. Yang pertama, definisi. Mencakup definisi inovasi pendidikan Islam dan definisi sekolah Islam atau madrasah unggulan. Definisi inovasi pendidikan Islam. Inovasi pendidikan Islam merupakan suatu perubahan atau pembaharuan yang dilakukan menuju kondisi yang lebih baik untuk tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan, yaitu pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai luhur agama Islam. Kemudian definisi sekolah Islam atau madrasah unggulan. Sekolah Islam atau madrasah unggulan adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki komponen unggul yang tercermin pada sumber daya manusia, baik berupa pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa, sarana prasarana, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara terampil, memiliki kekokohan spiritual berupa iman atau Islam, dan memiliki kepribadian akhlak mulia. Materi yang kedua, jenis-jenis sekolah atau madrasah unggulan. Yang pertama, sekolah atau madrasah unggulan tipe 1. Yang kedua, sekolah atau madrasah unggulan tipe 2. Yang ketiga, sekolah atau madrasah unggulan tipe 3. Sekolah atau madrasah unggulan tipe 1 merupakan sekolah atau madrasah unggulan yang berbasis pada siswa yang cerdas. Sekolah atau madrasah tipe ini hanya menerima siswa-siswa dengan kriteria prestasi akademik yang tinggi. Meskipun proses pembelajaran dalam sekolah atau madrasah tersebut tidak terlalu istimewa, bahkan dapat dikatakan biasa-biasa saja. Sekolah atau madrasah unggulan tipe 2. Pada sekolah Islam unggulan ini berbasis pada fasilitas yang baik. Sekolah atau madrasah tipe ini cenderung memberikan fasilitas yang sangat lengkap dan sangat menunjang proses pembelajaran, serta cenderung memberikan tarif atau harga lebih tinggi dari rata-rata sekolah lainnya. Yang ketiga, sekolah atau madrasah unggulan tipe 3. Pada sekolah atau madrasah Islam tipe ini berbasis pada iklim belajar. Sekolah atau madrasah tipe seperti ini cenderung menekankan pada iklim belajar yang positif pada lingkungan sekolah. Jadi, pada tipe 3 ini, lembaga sekolah mampu menerima dan memproses siswa berprestasi rendah menjadi lulusan yang begitu baik. Akan tetapi, sekolah atau madrasah ini termasuk sekolah yang langka, karena lembaga pendidikan harus bekerja keras. Yang ketiga,
unsur pendukung sekolah Islam atau madrasah unggulan. Dalam pelaksanaannya, madrasah dan sekolah Islam unggulan perlu mendapat dukungan beberapa unsur pokok yang harus terpenuhi. Idealnya, kata unggulan itu memiliki performansi yang sebanding lurus dengan amanah yang diembannya guna memenuhi harapan dan kepercayaan dari orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah. Menurut Imron Arifin, unsur pendukung madrasah atau sekolah Islam berprestasi unggul itu setidaknya ada 9 faktor. Yang pertama, yaitu faktor sarana dan prasarana yang meliputi fasilitas sekolah yang lengkap dan memadai, sumber belajar yang memadai, dan sarana penunjang belajar yang memadai. Faktor yang kedua adalah faktor guru yang meliputi tenaga guru, mempunyai kualifikasi memadai, kesejahteraan guru terpenuhi, rasio murid-murid ideal, loyalitas dan komitmen tinggi, serta motivasi dan semangat kerja guru tinggi. Faktor yang ketiga adalah murid, meliputi pembelajaran yang terdiferensiasi, kegiatan intra dan ekstrakurikuler bervariasi, dan motivasi semangat belajar tinggi. Faktor keempat yaitu faktor tatanan organisasi dan mekanisme kerja, meliputi tatanan organisasi yang rasional dan relevan, program organisasi yang rasional dan relevan, serta mekanisme kerja yang jelas dan terorganisasi secara tepat. Faktor yang kelima adalah faktor kemitraan yang meliputi faktor kepercayaan dan harapan orang tua tinggi, dukungan dan peran serta masyarakat tinggi, dan dukungan serta bantuan pemerintah tinggi. Yang keenam adalah faktor komitmen atau nilai, meliputi sistem budaya lokal yang saling mendukung, nilai-nilai agama yang memicu timbulnya dukungan positif. Faktor yang ketujuh adalah faktor motivasi, iklim kerja, dan semangat kerja, meliputi motivasi berprestasi pada semua komunitas, suasana, iklim kerja, dan iklim belajar sehat dan positif. Faktor yang kedelapan, faktor keterlibatan wakil kepala sekolah dan guru-guru, meliputi keterwakilan kepala sekolah dan pembuatan kebijakan dan pengimplementasiannya, keterwakilan kepala sekolah dan guru-guru dalam menyusun kurikulum dan program-program sekolah. Dan faktor yang kesembilan adalah faktor kepemimpinan kepala sekolah, meliputi piawai memanfaatkan nilai regiokultural, piawai mengkomunikasikan visi, inisiatif, dan kreativitas. Selain yang disebutkan oleh Imron Arifin, ada juga unsur pendukung utama yang harus dimiliki oleh madrasah dan sekolah Islam unggulan, yaitu sumber daya manusia unggul. Sumber daya manusia yang dimaksud meliputi guru, tenaga administrasi atau karyawan, dan tenaga laboran. Kemudian, sarana dan prasarana akademik yang representatif. Untuk menunjang program pendidikan yang berkualitas tinggi, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menunjang kegiatan pendidikan di madrasah dan sekolah Islam unggulan, yaitu ruang belajar yang representatif, perpustakaan, dan laboratorium. Kemudian unsur pendukung utama yang ketiga yaitu fasilitas penunjang internalisasi nilai keislaman yang meliputi boarding atau asrama atau mahat,
kemudian masjid yang merupakan pilar utama yang dikembangkan di lingkungan madrasah dan sekolah Islam. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.